berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Menyaksikan kedahsyatan-Mu Tuhan, saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku di dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku di dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku di dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku di dalam-Mu bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Mari saksikan kedahsyatan-Nya, saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau cahaya yang telah membawa kami ke dalam kehidupan kami yang baru. Dan kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah satu-satunya alasan kami hidup. Kami ada sampai hari ini. Di hariku, setiap nafasku, semua tentang-Mu. Di waktuku, setiap langkahku penuh cinta-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat
Shalom Impact Youth, apa kabarnya? Pastinya baik-baik dalam penyertaan Tuhan yang selalu baik buat kehidupan kita semua. Amin. Dan hari ini kita akan diberkati firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, mengucap syukur dimanapun kami berada, mendengarkan, menyaksikan, kami percaya Tuhan ada di sana. Dan biarlah Tuhan setiap kata-kata yang keluar jadi berkat bagi kami. Untuk kami semakin tahu mengarahkan kami akan Tuhan, mengarahkan kami akan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, saya Fikir Setiawan, thank you buat Kak Felix yang juga sudah mempercayakan saya buat sharing sama teman-teman.
Dan saya pembina di YPro 17, betul. Dan juga di Impact Community Indonesia di gereja ini saya juga melayani di Level Up ya, Financial Wisdom. Dipercaya juga sebagai koordinator. Jadi banyak ngurusin soal keuangan jemaat-jemaat. Ya. Tapi semuanya itu dilakukan dengan sukacita karena semuanya tentang Tuhan, bukan tentang kita. Amin. Amin. Oke, sore hari ini, malam hari ini kita mau belajar tentang love matters most. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya tuh kasih itu yang terpenting. Benar gak? Percaya gak? Kasih itu yang terpenting, teman-teman. Sekarang teman-teman, aku mau tanya, boleh di next Kak? Boleh di next. What is God main purpose to create us? Nah, kita percaya kita semua ciptaan Tuhan, betul? Lahir dari rahim mamanya? Ada yang lahir dari Gunung Wako? Nggak ada ya. Jadi Tuhan ciptakan kita semua di dunia ini. Teman-teman percaya nggak? Tuhan pasti ciptain ada maksud dan tujuannya. Seperti handphone diciptakan tujuannya untuk ngegebet pacar. Oh bukan, itu salah satu fungsinya ya. Tapi tujuan utamanya untuk berkomunikasi. Setuju? Setuju. Sama seperti Tuhan menciptakan manusia, pasti ada tujuannya. Pertanyaannya, apa sih tujuan utama Tuhan menciptakan kita di bumi ini? Teman-teman, Tuhan ciptakan manusia di bumi ini itu untuk mengasihi. Katakan sama-sama sama kakak, untuk mengasihi. Iya. Jadi gini teman-teman, Tuhan menciptakan kita di bumi ini sebenarnya satu persiapan, satu preparation. Sebenarnya kadang tuh kita, kakak suka mikir gitu. Kenapa sih Tuhan, kalau kita ini katanya berasal dari Tuhan, setuju? Bener gak? Rohnya berasal dari Tuhan. Tuhan ada di mana? Di surga ya. Nanti Tuhan ciptakan kita di bumi, Tuhan kasih rohnya yang dari surga untuk menghidupkan kita di bumi. Nanti setelah 60 tahun, 80 tahun, bahkan mungkin ada yang 100 tahun hidup di dunia ini ya. Lalu diangkat lagi ke surga. Balik lagi ke rumah Bapa di surga. Bener gak? Pertanyaannya simpel. Ya, Pak, daripada bolak-balik Pak kirimnya dari surga, dikirim dulu paketnya ke bumi, lalu di refund ke surga lagi. Kenapa gak kita langsung ditaruh di surga aja? Bener gak? Ada yang pernah mikir gitu gak? Tuhan itu ciptain saya, Tuhan kan dari surga, rohnya Tuhan dihembuskan sama saya, tapi sayanya nih ditaruh di bumi nih. Bener gak? Dikasih waktu di bumi ini 60, 70, 80 tahun. Mungkin kalau ada yang kuat sampai 100 tahun gitu ya, anugerah gitu. Kenapa nanti ujung-ujungnya balik lagi ke surga? Kenapa gak sekalian di surga aja Tuhan, gak usah turun? Ada yang pernah mikir gak? Enggak ya? Kakak nih pertanyaannya aneh-aneh. Iya, kadang saya memang suka menyusahkan diri sendiri memang. Tapi gak apa-apa teman-teman. Kita anak muda itu harus kritis. Setuju? Setuju ya, kita harus belajar kritis. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan? Kalau Tuhan ciptakan kita, Tuhan yang dari surga, kenapa harus balik ke surga kayak bolak-balik gitu loh. Kenapa gak langsung di surga aja? Karena Tuhan punya tujuan. Katakan bersama-sama kanan kiri, karena Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan ya. Tujuannya adalah untuk kita belajar mengasihi. Ada amin? Yes, karena Tuhan mau kita belajar mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, ya, segenap apa yang kita punya, dan juga mengasihi sesama kita manusia sama seperti mengasihi diri sendiri. Itu tujuan utama Tuhan. Menciptakan kita ke bumi, nggak langsung ditaruh di surga. Alasannya supaya kita belajar mengasihi. Amin. Jadi gini, karena hidup ini bagi Tuhan, kita diberikan kepercayaan, hidup ini adalah sebuah pelajaran besar di dalam belajar mencintai. Hidup itu bukan soal seberapa banyak followers di Instagrammu, bukan seberapa tinggi jabatanmu, enggak, bukan seberapa besar uang yang kamu bisa hasilkan, enggak. Tuhan ciptakan kita di dunia untuk kita belajar mengasihi. Ya, amin. Makanya judulnya What's Matter Most itu apa? Love Matters Most. Yang paling berarti bagi Tuhan adalah kita belajar mengasihi. Balance-nya di mana? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan kamu bilang, Tuhan, aku sudah mengasihi Tuhan nih dengan segenap hati. Aku kalau berdoa tuh sungguh-sungguh Tuhan. Itu kan sampai keluar air mata. Aku sudah memberikan tenagaku. Setiap hari Sabtu aku pelayanan di youth gitu kan.
Aku sudah melakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Tapi begitu ada temennya gitu kan, temennya bikin salah dikit sama dia, awas lu ya, ntar gue bilang bapak gue lu. Gitu masa? Nggak begitu ya. Nggak begitu teman-teman. Yang Tuhan mau itu balance. Antara kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, kamu juga harus belajar mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Katakan amin. Amin. Nah teman-teman, jadi kita mau belajar nih. Hari ini teman-teman, ada kakak mau kasih lihat kalian bahwa apa yang Tuhan inginkan bagi kita adalah supaya kita ini mengerti bahwa prioritas Tuhan menciptakan kita di dunia ini adalah supaya kita belajar mengasihi sama seperti Dia. Yang benar-benar Tuhan inginkan. Next Kak. Next. Ini ayatnya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, biar agak keren dikit kita pakai bahasa Inggris. Benar gak? Sama-sama kita baca ya. Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. The entire law and all the demands at the prophets are based on these two commandments." Jadi inilah yang utama dan terutama yang Tuhan bilang, aku mau kamu belajar selama kamu ada di dunia ini untuk belajar mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, akal budimu, segenap yang kamu punya. Tapi kamu jangan lupakan yang kedua. Saya juga mau, Allah juga mau kamu belajar mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya, belajar mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri tuh gak gampang. Kak kasih satu analoginya tuh yang super simple tapi super hard. Nah, kalian lagi jalan sama your bestie. Jalan ke mall, beli KFC. Oke, beli KFC yang mana? Yang crispy. Ya, yang pilih bagian yang mana? Pilih bagian yang paha atas. Yang kulitnya paling banyak. Kalau ditarik seret, satu lembar begitu tuh. Pertanyaannya, yang paling enak dari ayam KFC itu apanya? Kulitnya, bener. Kamu akan menyimpan yang bagian yang terbaik untuk terakhir. Udah selesai makan, sisa kulitnya udah kamu kopek di awal. Temen udah ngelirik nih. Iya gak? Kalau namanya belajar mengasihi orang lain sama seperti dirimu sendiri, rela gak kasih tuh kulit ke temennya? Rela gak? Hah? Waduh, tepuk tangan buat kakak berbaju putih. Dia ikhlas guys. Inilah sahabat sejati. Cari sahabat sejati itu yang rela kasih kulit ayam KFC buat kamu. Itu sahabat sejati kamu ya. Teman-teman, memang kelihatannya kok mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Kelihatannya mudah untuk dilakukan, untuk diperkatakan. Tapi sangat sulit untuk dilakukan. Benar gak? Kamu mungkin memberi dalam kelebihanmu itu mudah. Tapi waktu kamu lagi kesulitan, tapi ada orang lain yang butuh pertolongan kamu, mau gak kamu mendahulukan dia dibanding kamu juga butuh? Benar? Disitulah kasihmu diuji. Ya, dan hari ini kita mau belajar teman-teman, the ways of love. Nomor 1, itu adalah the best use of life is love. Maksudnya apa sih teman-teman? Kegunaan terbaik untuk hidupmu, dalam hidupmu, itu Tuhan ciptakan engkau untuk mengasihi. Ya, Tuhan menjadikan kita di dunia ini untuk kita belajar mencintai sebagai prioritas nomor 1 kita. Tujuan utamamu, kamu harus bisa seperti Tuhan Yesus yang ambisi terbesarnya adalah berkorban dan mengasihi orang lain lebih dari dirinya sendiri. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Berat amat Kak sore hari ini, gak apa-apa ya, minum obat juga pahit tapi biar kamu sembuh, bener gak? Kita belajar yang benar, ya, bukan yang baik-baik aja. Tuhan tuh maunya gini loh. Aku mau nih Tuhan Yesus nih, kalau kalian bayangkan Tuhan Yesus ada di depan kamu, bayangkan Tuhan Yesus tuh ngomongnya begini pasti. Aku yakin Tuhan Yesus bakal ngomong kayak gini. Aku mau supaya kamu itu bisa berkata dari dalam hatimu, yang paling dalam dengan tulus ngomong begini. Tuhan, aku mau loh belajar bagaimana jadi orang yang penuh dengan belas kasihan.
Saya yakin ini kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Boleh di next aja Kak. Ya ini, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau tuh kita ngomong dari dalam hati kita yang paling dalam. Mungkin boleh ngomong dalam hati kalian masing-masing ya. Tuhan Yesus, aku ini mau loh. Mau belajar untuk menjadi orang yang penuh belas kasihan. Seperti Engkau Tuhan Yesus. Makanya ayatnya tuh Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya. Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah Tuhan sendiri sudah mencontohkan sama kita apa kasih itu? Bapa mana sih yang rela memberikan anaknya satu-satunya untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan orang banyak? Di sini yang udah jadi bapak angkat tangan. Oh iya 2, angkat tangan 2, saya 1 ya. Kalau saya tanya sama Kak Felix kalau boleh pilih nih Kak, sorry nih analogi, kalau misalkan anaknya dalam bahaya bisa ditukar sama Kak Felix pilih yang mana Kak? Tukar. Saya pun demikian. Sebegitu berharganya anak itu buat seorang papa. Ya, saya ngerti banget setelah saya jadi seorang papa, saya ngerti ayat ini teman-teman. Begitu besar pengorbanan Bapa waktu dia dengan inisiatifnya memberikan Yesus Kristus kepada kita untuk berkorban untuk penghapusan dosa kita. Benar gak? Itulah contoh dari kasih yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Teman-teman, hari ini kita mau belajar ada 4 alasan. Kenapa sih kasih itu lebih penting dari apapun? Why love matters most. Teman-teman, reason nomor 1 ya. Karena love validates our faith. Ya. Karena kasih memvalidasi imanmu. Kalau kata yang lebih awam, kasihmu yang akan membuktikan imanmu. Kamu bisa aja ngomong, aku anak Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Tetapi perbuatanmu yang akan berbicara lebih lantang daripada kata-katamu. Benar gak? Ya. Alasan yang pertama adalah karena kasih. Itulah yang akan membenarkan iman kita. Maksudnya apa? Maksudnya dengan perbuatan kasihmu lah imanmu akan terbukti. Kamu anak siapa? Benar gak? Kalau kamu anak Bapa, kamu pasti hidup dalam kasih. Karena Bapa adalah kasih itu sendiri. Benar gak? Karena begini, gimana mungkin kita bisa bilang, aku ini anak Tuhan. Aku ini anggota keluarga Allah. Aku sudah diselamatkan. Aku calon masuk kerajaan surga. Tapi masih pelit sama temennya. Tapi masih hitung-hitungan kalau diminta pelayanan. Ini bukan nyindir nih, nyinggung doang. Ya, bukan nyindir ya. Teman-teman, next Kak. Ada satu analogi biar teman-teman ngerti nih ya. Wah, ini ada gambar apa di depan saya? Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar tangga ya. Semoga teman-teman ngerti, saya mau kasih contohnya istana sebenarnya. Cuman dapatnya beginian gitu kan. Yang lainnya ada istana Disney segala macam. Kayaknya kurang representatif gitu kan. Maksud saya gini, istana ini adalah tempat yang penting. Bener gak? Setuju? Kecuali cuman satu istana yang kurang penting. Istana boneka. Ya, adanya di Dufan. Itu kurang penting memang ya. Siapapun boleh masuk. Bebas, yang penting bayar retribusinya. Oke, jokes aside ya teman-teman. Istana adalah tempat yang penting, diisi oleh orang-orang yang penting. Dan cuman orang-orang yang penting yang bisa membuktikan kepentingannya yang boleh masuk. Setuju gak? Setuju ya? Nah, jadi gini teman-teman. Contoh lagi nih, teman-teman ingin berkunjung ke Istana Negara. Tempat Pak Jokowi kerja, ya kadang dia nginep juga di sana. Ya tahu aja, iya sih. Ya, tempat Pak Jokowi ada gitu kan. Kalau teman-teman ingin bermain, tanda kutip ya bermain, pengen mengunjungi ke Istana Negara. Waktu sampai di depan pintu gerbang Istana Negara, disuruh, oh Pak silakan masuk. Atau tunggu dulu Pak. Yang mana? Suruh tunggu dulu atau suruh masuk aja? Suruh tunggu. Mau ngapain? Diperiksa, betul ya enggak? Siap Pak, siap. Bapak ada kepentingan apa kemari? Oh saya mau bikin konten Pak.
Saya content creator gitu kan. Misalkan dia next Carlos gitu kan. Saya mau di dalam katanya ada bakso yang seru tuh Pak. Saya mau bikin konten. Boleh dikasih masuk gak? Gak bakal dikasih masuk teman-teman. Lu mau next Carlos, mau next yang mana yang lain juga gak bakal boleh. Karena gak ada punya kepentingannya dan dia gak bisa membuktikan kewenangannya dia. Kamu akan dimintain KTP-nya. Kamu akan dimintain surat perintahnya kalau kamu disuruh misalkan. Saya mau ngerjain Pak, ini saya ada proyek untuk bikin apa gitu, benahin apa gitu di dalam gitu ya. Karena teman saya begitu, kerjain di istana juga itu ya. Itu dimintain dokumennya sangat lengkap, sangat banyak. Ya, baru dikasih izin lewat pintu gerbang. Belum masuk ke dalam, di dalam diperiksa lagi teman-teman. Teman-teman, mau ketemu presiden aja susah itu. Nangkep gak? Itu bukan buat tinggal loh, cuman buat berkunjung. Sesusah itu validasinya. Ya, sekarang teman-teman, gak mungkin sembarangan orang dibiarkan masuk ke tempat yang penting. Benar gak? Dalam hidup, kamu perlu memvalidasi siapa kamu sesungguhnya. Oke, identitasmu itu sebenarnya siapa? Kamu perlu divalidasi. Next Kak. Ternyata yang perlu validasi gak cuma masuk ke istana. Tapi juga, nih, apa nih? Ini bukan dingdong zaman dulu, bukan ya. Ini mesin ATM, ya. Mesin ATM. Teman-teman di sini ada yang bisa kasih tahu saya gimana caranya uang keluar dari mesin ATM? Apakah dengan iman? Oh tidak, dengan imani mungkin bisa. Imani ya, ngerti jokesnya ya, imani. Oke, ya. Ya jokes bapak-bapak. Imani, mandiri, imani gitu kan. Ya teman-teman ya. Cara kerja ini ATM, bukannya itu ada ATM. Misalkan ini ATM ya. Punten, Tuhan Yesus. Aku tahu Engkau memelihara hidupku. Kau sanggup melakukan segala perkara. Dalam nama Yesus. 10 juta. Apakah begitu? Apa begitu? Enggak teman-teman. Gimana caranya bisa ngambil uang di dalam ATM? Pakai kartu KTP? Bukan kartu ATM Kak. Pakai kartu debit, bener. Ya enggak? Tapi kan kalau cuman kartunya dimasukin keluar duitnya enggak? Mesti ngapain? PIN bertugas sebagai apa? Validasi. Apakah benar kartu itu milikmu dan itu accountmu? Baru kamu bisa mengakses isinya. Benar enggak? Untuk ngambil uang di mesin ATM kamu harus divalidasi. Guys, lebih penting mana? Masuk ke dalam istana negara atau ketemu Tuhan di surga? Lebih penting mana? Lebih penting ketemu Tuhan. Siapa yang bilang sih lebih penting ketemu presiden? Tuh kan sampai belibet kan? Udah kesel aja soalnya, udah gregetan gue gitu kan. Enggak ada ya. Ketemu Tuhan jauh lebih penting teman-teman. Kalau ketemu presiden aja kamu harus divalidasi. Kamu siapa? Kewenanganmu apa? Apa urusanmu ke sana? Apa yang bisa membuktikan kamu itu benar orang yang ditunjuk? Di dalam surat penunjukan, surat perintah kerja misalkan gitu. Apalagi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang memvalidasi kita layak disebut anak Allah? Apa yang membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang layak tinggal bersama Bapa di surga? Cuman satu, gak ada yang lain. Kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Kalau kamu mengaku anak Tuhan, sifatmu seperti Tuhanmu. Kalau kamu anak Bapa, sifatmu seperti Bapamu. Kalau Bapamu adalah Bapa yang penuh kasih, yang kamu mau tinggal bersama-sama dengan Dia di surga nanti, pertanyaannya kamu penuh kasih enggak? Kasih penting, kenapa? Karena kasih memvalidasi imanmu. Yes? Ada amin? Katakan kanan kiri, kasih memvalidasi iman kamu. Iya. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan begini. Jika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci orang lain, kita adalah pembohong. Pembohong teman-teman. Ini belak-belakan banget ya. Saya ulangin. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan jika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci orang lain, kita adalah pembohong. Ada gak pembohong masuk kerajaan surga? Gak ada. So, yang memvalidasi imanmu supaya kamu bisa masuk kerajaan surga, seberapa kamu mengasihi orang-orang sekitarmu.
Ya, amin. Kasih kita akan memvalidasi, akan membuktikan iman kita kepada siapa. Yes, katakan yes. Wah, semakin panas teman-teman. Nah ini ada kata-kata ya di sini ya. To enter the palace or using an ATM, we need to validate ourselves. Ya, yang seperti yang kakak udah jelasin. The same goes with our faith, teman-teman. We must validate that we know and love God by being a loving person. Kalau kita mengatakan kita mengenal Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kamu, tidak mungkin kamu tidak menjadi orang yang mengasihi. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. So, love validates your faith. Yang kedua, next Kak. Yang kedua, dari 4 alasan kenapa kasih itu yang paling penting. Yang kedua adalah love integrates my life. Nah, cinta atau kasih mengintegrasi hidupku. Wah, udah kayak ini Kak, Transjakarta ya, terintegrasi. Iya, memang mirip kayak begitu teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, maksudnya terintegrasi itu kayak gini, kayak bener kayak Transjakarta sama angkutan-angkutan yang satelit-satelitnya yang kecil-kecil. Semuanya bisa kamu akses dengan satu kartu. Bener gak? Jaklingko ya kalau gak salah namanya. Saya sih gak pernah naik sih, jujur aja. Tapi kalau gak salah Jaklingko ya. Dan itu berlaku di semuanya. Tadinya berlaku gak? Enggak. Tadinya bang kiri bang 2.000 turun. Ya dulu sempat naik. Kalau dulu ya angkot ya. Kalau sekarang katanya pakai kartu. Dan itu bisa dipakai di busway dan yang lain-lainnya. Semenjak gubernur kita tercinta yang kemarin naik itu ya. Dibikin terintegrasi. Artinya apa? Semuanya itu terkoneksi. Disatukan. Ya, integrasi itu disatukan. Karena gini teman-teman. Cinta itu atau kasih itulah yang harus mengintegrasikan hidup saya. Kasih itu yang menyatukan semua aspek dalam kehidupan kita. Aspek finansial. Aspek apa lagi? Aspek hubungan dengan orang lain. Aspek apa lagi? Aspek pelayananmu. Banyak aspek dalam kehidupan kita. Kasih ini harus menjadi yang merekatkan. Dan menjadi fondasi utama. Atau alasan utama dari apa yang kita lakukan. Seperti Tuhan Yesus. Kita lihat ya di gambar ini. Gambarnya sih. Ini dalam loh ini ya. Siapa di sini yang bisa kasih gambaran? Ini gambarnya maksudnya apa sih? Gitu. Itu bukan Assassin's Creed ya, itu Tuhan Yesus ya. Teman-teman lihat, ini Tuhan Yesus sebelum atau sesudah dipaku. Mungkin gak gitu kelihatan ya. Tapi kalau kalian lihat tangan kirinya Tuhan Yesus, ada apa di tengahnya? Tuh, ada bekas apa? Itu bekas paku ya. Bukan bekas digigit nyamuk terus digarukin, bukan. Itu bekas paku ya. Dan teman-teman lihat, yang digendong itu bawa apa? Bawa palu sama bawa apa? Sama bawa paku. Artinya apa? Ini digambarkan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihinya kita. Bukan waktu kita baik-baik. Bukan waktu kita melakukan apa yang benar. Tapi bahkan orang yang memaku dan menyalibkan Tuhan Yesus. Dikasihi oleh Tuhan Yesus. Keren gak Tuhan Yesus? Keren. Karena Tuhan Yesus memusatkan dirinya dia. Apa yang dia lakukan semuanya didorong atau diilhami oleh kasih. Kalau kasih tidak menjadi perekat dan pendorong, motivasi utama dalam kehidupanmu. Kalau kamu dikasih uang banyak, apa yang kamu pakai? Untuk apa kamu pakai uang itu? Foya-foya. Makasih ya Kak. Beliin saya jangan lupa. Kalau foya-foya ya. Kalau hidupmu, hidup pertemananmu tidak diilhami oleh kasih. Kalau teman kamu nyebelin, kalau teman kamu nikam kamu dari belakang, apa yang kamu lakukan sama dia? Ignore, diblok ya. Ya, teman-teman, Tuhan Yesus gak begitu. Kenapa? Karena semua yang dia lakukan, semua yang terpancar dari diri Tuhan Yesus diilhami oleh kasih. Karena kasih yang mengintegrasi seluruh kehidupan Tuhan Yesus. Yang menyatukan seluruh aspek pelayanannya Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini, kita lihat bagaimana seringkali ada kata-kata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Benar gak? Ini sangat membuktikan bahwa hidup Yesus itu didorong, diintegrasi oleh kasihnya. Oke, jadi yang kedua aturannya adalah
Kenapa kasih itu penting sekali dalam kehidupan kita? Karena kasih mengintegrasi hidup kita. Kasih yang menyatukan kehidupan kita. Yang ketiga adalah kasih. Kenapa kasih itu penting? Karena kasih menutupi banyak dosa. Nah teman-teman, ini yang ketiga. Menurut saya ini yang paling keren. Ini berita yang baik buat kita semua. Why? Karena ini berlaku buat kita semua, pendosa. Siapa di sini yang bukan pendosa? Angkat tangan. Wah, nggak ada ya. Saya pun pendosa. Artinya masih banyak dosanya. Gak ada yang sempurna. Kak Felix juga sama. Walaupun Kak Felix gak ngaku dosa sama saya. Tapi saya yakin gitu loh. Karena berdasar firman Tuhan jelas dikatakan. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kita hidup dalam darah dan daging. Pasti kita bisa berbuat salah. Dari pikiran, perkataan, perbuatan. Pasti bisa. Tetapi kasih menutupi banyak kali dosa. Ini adalah satu yang membagongkan gitu loh. Membagongkan. Tapi juga memberikan pengharapan bagi kita. Kenapa? Karena gini teman-teman. Tuhan itu mencintai kita bukan karena kita melakukan yang baik. Tadi kita udah bahas ya. Tapi karena kasihnya lah semata-mata ia menerima kita dan mengasihi kita. Benar gak? Ini artinya ada dua nih teman-teman. Artinya yang pertama dengan cepat gini. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang pertama maksudnya gini. Kasih yang berasal dari Tuhan atas inisiatifnya dia. Waktu dia di atas kayu salib. Dia berkata, sebesar ini aku mengasihi kalian. Aku disalib, aku mati di kayu salib. Karena aku mengasihimu, mengasihi kita semua. Dan kita yang sudah menerima kasih yang tidak bersyarat itu. Kita harusnya grateful. Dan kita berhutang sama Tuhan. Atas hidup yang Tuhan berikan buat kita. Setuju? Itu arti yang pertama. Kita yang tidak layak untuk diampuni, tetap Tuhan ampuni. Kita yang tidak layak untuk dibenarkan, Tuhan benarkan. Waktu di atas kayu salib dia menanggung semua hukuman. Dari dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu, sekarang sampai semua dosa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Itu sudah Tuhan bayar lunas di atas kayu salib. Dan arti yang kedua adalah begini teman-teman. Sebagai orang yang sudah menerima kasih yang begitu luar biasa. Seharusnya dan sewajarnya lah. Kita harusnya tidak terlalu perfeksionis dan judgmental terhadap orang lain. Ya. Jangan kita tuh sedikit-dikit sama orang. Dia mah begitu. Dia tuh gak bener tuh. Ya begini. Harusnya kan begini, harusnya begitu. Kita perfeksionis gitu loh sama orang lain. Harus perfect gitu orang lain di mata kita. Kita judging aja dia. Wah tuh kan bajunya begitu tuh, lihat tuh kemana-mana tuh, ya kan. Handphonenya kemana-mana, di rantai gitu kan. Ya, kita tuh judgmental gitu sama orang. Padahal kita lupa bahwa kita pun punya salah. Kita pun banyak tapi kita menerima pengampunan yang cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Benar gak? Seharusnya lah, sudah sewajarnya lah kita yang menerima kasih yang begitu besar. Kasih itu akan tinggal dalam hati kita dan kita pun akan mengasihi dan menerima semua kesalahan orang lain terhadap kita. Setuju teman-teman? Setuju. Masih ingat kisah tentang orang yang berhutangnya sedikit lalu dilepaskan dari hutangnya? Masih ingat gak? Tapi begitu dia keluar, dia lihat temennya yang ngutangnya tuh lebih sedikit lagi nih. Oh dia ngutang sama si tuannya tuh cukup besar. Tapi dilepaskan karena tuannya baik hati. Bener gak? Udah gue ampunin deh. Udah gue lepasin dari hutang-hutang lu. Begitu dia keluar. Dia ngeliat temennya. Si Jono gue tahu. Jono lu ngutang sama gue lu. Goceng lu belum bayar. Goceng bos. Lu bayar gak sekarang? Bos belum ada bos goceng gitu kan. Gak bisa lu bayar sekarang. Gue penjarain lu. Wih dimasukin penjara gara-gara goceng. Viral langsung. Ini hanya ilustrasi ya teman-teman. Jadi dia tadi udah dilepasin dari hutang yang begitu besar. Tapi dia tidak sadar diri. Dia tidak memiliki kasih yang sama terhadap orang yang berhutang kecil sama dia. Ini maksudnya. Tuhan gak mau kita kayak gitu. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Tuhan mau dosa kita sudah diampuni sama Tuhan Yesus. Kita pun harus mengampuni orang-orang di sekitar kita. Karena di dunia ini, ya dalam sejarah dunia mencatat, Tuhan banyak pakai orang-orang yang tanda kutipnya tuh pendosa. Salah satunya ini, si Daud.
Ya, si Daud kayak kenal aja. Raja Daud maksudnya gitu kan. Raja Daud, semua orang nggak ada yang nggak kenal kan siapa sih Raja Daud? Iya. Dia orang hebat bukan? Orang hebat. Pertanyaannya orang suci bukan? Enggak. Daud juga nggak perfect, teman-teman. Dia banyak dosa juga, gitu loh. Iya dia banyak jatuh lah, ya dosanya banyak kalian semua tahu, saya nggak usah sebutin. Tapi yang Tuhan senang apa? Sampai Tuhan bilang gini loh, Daud ini orang yang berkenan di hatiku. Ini pembunuh loh. Pembunuhnya itu lebih keji, kenapa? Karena dia yang merencanakan. Kalau menurut KUHP itu dia dihukumnya seumur hidup nih. Pasti, benar gak? Karena dia merencanakan. Dia ambil istri orang. Benar gak? Dia berbuat dosa luar biasa. Tapi waktu firman Tuhan datang melalui Nabi Nathan. Ditegur Daud, apa yang Daud lakukan? Ampuni aku orang yang berdosa ini. Jangan biarkan rohmu lari daripadaku. Ini Daud. Yang Tuhan senang apa? Tuhan tahu. Gak ada manusia yang sempurna, Tuhan tahu. Dari dulu sampai sekarang gak ada manusia yang sempurna. Jadi gak usah berusaha. Ya, Tuhan tahu gak bakal sempurna. Tapi yang Tuhan mau satu. Kita belajar mengasihi dengan tulus. Teman-teman gini. Ini penting, teman-teman dengerin baik-baik ya. Yang lebih penting daripada berusaha menjadi sempurna adalah kamu belajar mencintai Tuhan dengan sepenuh hatimu. Saya ulangin. Yang lebih penting daripada berusaha menjadi sempurna, ya, nggak usah berusaha menjadi sempurna teman-teman. Adalah belajar mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Tuhan tidak mengharapkan kamu sempurna. Tuhan tahu kamu nggak bisa jadi sempurna. Dan pada kenyataannya memang udah lama kamu berhenti jadi sempurna, teman-teman. Jadi lupakan yang satu itu, dan yang paling penting bukanlah kamu belum berdosa dalam hidupmu. Kamu belum melakukan kesalahan, bukan. Tapi yang paling penting adalah apakah kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan mengasihi samamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tuhan berkata, jika iya, cukup. Itu akan mengampuni, itu akan menutupi banyak sekali dosa. Amin, teman-teman. Ayatnya di 1 Petrus 4 ayat 8. Most important of all, yang paling penting adalah continue to show deep love. Teruslah tunjukkan kasih yang sungguh-sungguh for each other, untuk sesamamu. For love covers a multitude of sins. Karena kasih itu yang menutupi banyak sekali pelanggaran dan dosa. Dengan cepat saya lanjut yang nomor 4, teman-teman. Selanjutnya, kenapa kasih itu paling penting? Karena kasih akan selalu ada sampai selama-lamanya. Firman Tuhan jelas berkata, pada akhirnya akan tinggal 3 hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan yang paling besar, kasih. Teman-teman, apapun yang kita lakukan itu di dunia ini tuh sifatnya tuh sementara sebenarnya. Benar gak? Karena Tuhan gak ciptakin kamu di dunia untuk kamu tuh berkarir. No. Waktu kamu datang balik ke surga, Tuhan gak akan tanya, ROI lu udah berapa gede? Ada yang tahu ROI? Return of investment. Ya, kamu invest udah menang di mana aja, udah bagus belum? Income kamu udah seberapa gede? Kamu terakhir posisinya CEO, CTO, CFO, atau CC yang lain gitu? Ya gak tahu sih yang lain. Gak akan ditanya gitu teman-teman. Yang paling penting dan yang akan last forever, yang akan orang selalu kenal, orang selalu kenang adalah setiap perbuatan yang kamu lakukan yang dilandasi dengan kasih yang tulus. Seringkali orang tuh salah dalam hidup. Seringkali orang tuh menganggap hal yang tidak esensi menjadi sesuatu yang esensi. Kenapa? Seringkali orang mengorbankan waktu dengan keluarga, waktu dengan anak-anak. Untuk apa? Kerja mati-matian. Cari harta sebanyak-banyaknya. Padahal harta kamu gak akan kamu bawa mati. The truth is, di akhir kehidupan semua dari kita bakal sadar bahwa yang paling penting itu bukan barang, bukan uang, tetapi orang. Ya, katakan kanan kiri, orang yang paling penting. Yes. Jadi jangan habiskan terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang tidak berharga. Ya, kasihilah orang-orang yang mengasihimu selama kamu masih bisa mengasihi mereka. Orang tuamu,
anak belum ya, ya nantilah anak, istri, suami, keluargamu, orang-orang yang paling berharga. Kenapa? Karena di saat-saat terakhir hidupmu, kamu akan minta, tolong aku mau lihat anakku yang terakhir kalinya. Aku mau melihat istriku. Tapi kalau sepanjang hidupnya dia sia-siakan untuk mengejar hal yang sia-sia, di akhir kehidupan dia baru sadar dan dia menyesal. Benar gak teman-teman? Kenapa kasih itu penting? Karena semua yang kamu lakukan dengan kasih terhadap orang-orang yang kamu kasihi, itu yang akan terus ada dan terus dikenang. Amin. Dan yang terakhir kakak mau bilang, the best use of life is love. The best use of love is time. Teman-teman, next kak. Ini yang terakhir. T-I-M-E is how you spell love. Kamu tidak akan bisa mengasihi tanpa kamu memberi. Katakan amin. Seberapa kamu mengasihi orang, kamu akan banyak memberi sama itu orang. Dan pemberian yang terbaik adalah waktu. Jadi teman-teman, hari ini kita semua udah belajar ya, bagaimana kenapa kasih itu yang paling penting sih. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan, merancang kita di dunia ini. Tujuannya cuma dua, belajar mengasihi Tuhan dan belajar mengasihi sesama. Kenapa penting? Tadi udah dibahas ya. Dan cara terbaik untuk mengungkapkan kasih kalian adalah dengan memberikan waktu. Bukan uang, bukan barang, waktu. Kamu bisa lebih banyak mendapatkan uang, lebih banyak lagi. Bisa. Mobil kamu beli, kamu sayang-sayang, ditabrakin sama anak kamu. Kesel banget gitu kan. Padahal mobilnya bisa kamu beli lagi. Bener gak? Tapi waktumu sama anakmu, bisa kamu beli lagi? Enggak. Waktumu sama keluargamu, bisa kamu beli lagi? Tidak. Yang paling mahal di dunia itu waktu. So, make sure, spend quality time sama orang-orang yang kalian sayang. Yuk sama-sama kita tutup mata. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar sore hari ini. Bapak, kami belajar hari ini bahwa yang sesungguhnya Tuhan inginkan untuk kami kerjakan di dunia ini selama masih ada waktu. Untuk kami belajar mengasihi. Belajar mengasihi-Mu Bapa. Belajar mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Belajar mengasihi-Mu ya Roh Kudus. Menghormati-Mu, menghargai-Mu, semua kasih dan pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dan kami juga mau belajar mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, mampukan kami. Tanpa Engkau kami gak mungkin mampu. Kami manusia yang terbatas, punya banyak dosa, punya banyak salah. Tapi kasih-Mu yang besar menutupi banyak pelanggaran dan dosa kami. Kami gak akan pernah bisa balas kasih-Mu Tuhan. Biar seumur hidup kami, semua waktu yang dipercayakan, semua nafas yang Tuhan masih berikan, biar semuanya kami mau persembahkan untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan cara mengasihi orang-orang sekeliling kami yang kami bisa lihat. Karena tidak mungkin kami bisa mengasihi Bapa yang tidak kelihatan kalau kami tidak mengasihi orang-orang sekeliling kami yang bisa kami lihat hari demi hari. Biar firman ini Tuhan tertanam dalam hati kami. Tuhan berikan pertumbuhannya. Biar benihnya subur, bertumbuh besar dan berbuah. Biar buahnya buah yang manis yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga biar bisa dinikmati orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Sama-sama anak-anak, amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Pastinya teman-teman diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan teman-teman berharap untuk kalian bisa terus menyaksikannya di Impact Community Indonesia setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan kami mengundang teman-teman yang ada di Jakarta, khususnya Kelapa Gading, Sunter, Kemayoran, dan sekitarnya, hadir bersama-sama dengan kami di Impact Youth Onsite yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Ayo bersama-sama dengan kami, seru-seruan sama-sama.
dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dan setiap minggunya Gereja Impact Community Indonesia ada ibadah jam 9, 11, jam 1, dan jam 3 sore. Kami mengundang teman-teman yang belum punya tempat ibadah tetap beribadah bersama dengan kami setiap hari minggunya. Dan mulai 15 Oktober akan ada pergantian dan penambahan jadwal ibadah, yaitu jam 8, 10, 12, dan jam 3 dan jam 5 sore. Teman-teman terus pastikan biar datangnya nggak salah jamnya. Dan bahwa Gereja Impact Community Indonesia bukan hanya mingguan saja, tapi ada komsel yang diberi nama Impact Family. Kami mengundang teman-teman yang mau bertumbuh bersama-sama dengan kami, punya keluarga kecil untuk saling support, saling mendoakan. Daftar di sini. Nanti akan diarahkan ke kelompok di grup WhatsApp yang ada, nanti dilanjutkan dengan sesi Zoom yang ada, komsel di sana. Bisa saling cerita, saling mendoakan satu dengan lainnya. Untuk yang onsite, untuk di Jakarta, Bandung, Surabaya juga udah ada. Teman-teman juga bisa hubungi di sini. Khusus Impact Youth ada di Kamis 2 minggu sekali jam 7 malam waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Kami mengundang teman-teman bisa berkomsel, bertumbuh bersama dengan kami di Impact Family. Dan bahwa Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus. Teman-teman yang punya persekutuan doa, rokris yang ada yang mau dilayani, ayo hubungi nomor yang ini. Nanti kami siap melayani teman-teman semua untuk sama-sama membawa kita semakin sarah dengan Tuhan. Amin. Dan terakhir teman-teman, bahwa seperti yang teman-teman tahu, untuk kalian yang mau mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, beli desain kaos keren ini. Banyak ada hoodie-nya, banyak desain lainnya, kalian beli dan jadi berkat dari apa yang kalian beli. Karena kenapa? Setiap pembelian teman-teman semua jadi berkat buat pendidikan dan makanan bergizi buat anak-anak di pedalaman. You buy means you donate. Itu aja teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Mulai 15 Oktober 2023, ibadah Impact Community Indonesia akan bertambah menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Segera rilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Marlon Bolung, Terbaik Bagiku. Anda bisa dapatkan di seluruh digital platform kesayangan Anda. Kiranya mendatangkan kekuatan bagi semua yang mendengarkannya. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan.
Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan, dan Mount Hermon, serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari. Bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus, $3.300 all in. Dengan bonus Mount Hermon with cable car, Nile Cruise, Glass Boat, dan dapatkan free merchandise. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.